Cerita ini berfokus pada sebuah keluarga yang hidup harmonis namun terisolasi dan terasingkan dari negara asalnya, yaitu Tiongkok. Saat ini mereka tinggal di sebuah negara asing yang tidak jelas di mana lokasinya, yang pasti negara tersebut dipenuhi oleh kriminalitas dan aksi teror. Keluarga ini sedang merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7. Sang suami bernama Lei Jun adalah mantan tentara Tiongkok yang telah pensiun. Anehnya, di masa pensiunnya, ia memilih untuk menetap di negara ini, sebuah tempat yang dikenal sebagai salah satu negara paling berbahaya di dunia, dipenuhi mafia dan organisasi teroris. Di sana, orang-orang dari berbagai bangsa seperti Amerika, Eropa, Afrika, dan Asia hidup berdampingan dengan masing-masing kelompok memiliki komunitasnya sendiri. Menambah kekacauan, terorisme di negara ini dilegalkan, menciptakan situasi di mana agen pasukan khusus dari berbagai belahan dunia dikirim untuk melindungi warga sipil dari ancaman mafia dan teroris yang terus menghantui kehidupan sehari-hari. Lei Jun dan keluarganya sedang bersiap merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7. Sebagai kejutan untuk istrinya, Lei menemukan sebuah bunker yang ia berikan sebagai hadiah. Bunker ini bukan hanya sebagai tanda cinta, tetapi juga untuk perlindungan dari ancaman teror atau kejadian tak terduga yang sering terjadi di negara berbahaya tempat mereka tinggal. Selain itu, istrinya juga baru saja memulai usaha kecil berupa minimarket di kota tersebut, mencoba menjalani hidup normal di tengah ketidakpastian. Di hari yang istimewa ini, saat mereka hendak pergi merayakan ulang tahun pernikahan, putra sulung mereka memberikan sebuah hadiah berupa jam tangan kepada Lei. Jam tangan tersebut dilengkapi dengan alarm suara yang disukai oleh anaknya. Sambil tersenyum, sang anak berkata, "Aku memberikannya agar ayah selalu menghargai waktu." Namun, di balik suasana bahagia dan penuh senyuman, nasib segera mengambil arah yang tak terduga. Tak lama setelah momen manis tersebut, keluarga yang sebelumnya harmonis dan ceria berubah drastis. Keceriaan berubah menjadi tangisan yang memilukan, menciptakan sebuah tragedi yang mengerikan. 10 tahun telah berlalu, namun Lei Jun masih terjebak dalam bayang-bayang masa lalunya yang kelam. Kejadian tragis yang terjadi 1 dekade lalu masih menjadi luka terdalam baginya. Pada hari itu, ledakan besar merenggut keluarga tercintanya. Selama 10 tahun ini, Lei Jun telah kehilangan 2 orang yang paling ia sayangi, istrinya dan putrinya, yang tubuhnya berhasil ditemukan dan telah dimakamkan dengan layak. Namun, ada satu yang masih hilang, yaitu putra sulungnya. Hingga kini, jasad putranya belum ditemukan dan harapan Lei Jun untuk menemukan anaknya belum padam. Setiap minggu, Lei Jun pergi ke kantor polisi berharap ada kabar baru tentang putranya. Namun, pihak kepolisian dari negara asing tempat ia tinggal hanya terus memberikan jawaban yang sama, datang lagi minggu depan. How many more next weeks? You gotta be patient. Be patient to yourself. Seperti biasanya, setelah 10 tahun, Lei Jun kembali pulang dengan tangan kosong. Ia menaiki kendaraan umum yang dikendarai oleh Paman Li, seorang supir yang kebetulan berasal dari Tiongkok seperti dirinya. Setiap minggu, Paman Li melihat Lei Jun pergi ke kantor polisi, dan hal itu perlahan membuatnya kesal dan lelah hati. Dengan nada frustasi, Paman Li berkata, "Kenapa kamu tidak menyerah saja? Ikhlaskanlah keluargamu dan fokuslah pada masa depan." Namun, Lei Jun dengan tegas menjawab, "Aku tidak akan pernah bisa tenang sebelum bisa menemukan jasad putraku dan menguburkannya dengan layak. Anak itu punya tanda lahir berwarna merah di sisi kanan lehernya. Aku harus menemukannya." Paman Li mendengus kesal mendengar Lei Jun menyebut tanda lahir itu lagi. "Sudah 10 tahun kau terus mengoceh tentang tanda lahir itu," gerutunya. "Dari mana kau bisa yakin ada tanda lahir di tubuh yang jelas-jelas sudah terbakar menjadi abu?" Keesokan paginya, Lei Jun seperti biasa menjalankan usaha sembako yang diwariskan oleh mendiang istrinya. Selain menjalankan minimarket, Lei juga memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan usahanya di channel YouTube milik Minho. Lei mencantumkan link minimarketnya dengan pesan, "Jika kalian membutuhkan apa saja untuk keperluan sehari-hari, cek link di deskripsi." Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Host of Movie. Hello. 2 cups of coffee. Pada hari itu, minimarket Lei sedang ramai oleh pelanggan. Di antara para pembeli ada seorang pria yang terlihat seperti OKB, orang kaya baru. Pria itu bersikap arogan, terus-menerus meminta diskon 50% dari harga barang yang ia beli. Tidak hanya itu, sikapnya juga sangat seenaknya, seolah-olah merendahkan Lei di depan semua orang. Is there a discount on the second one? Give the discount on the second cup. 帅哥，你帮我翻译一下。 Di sisi lain, ada seorang pelanggan wanita bernama Ki Jenki. Jen dikenal sebagai wanita pengencrit, namun untuk menjaga kesopanan, mari kita sebut dia sebagai wanita micet. Dengan suara keras dan penuh sindiran, Jen berkata, "Siapa yang berani mengusir pria busuk ini keluar dari minimarket hari ini? Kalau ada, aku akan menemaninya malam ini dengan setengah harga." 臭穷鬼还敢装？那今晚陪谁第2场半价？谁先把这臭男人扔出这超市？
Setelah kericuan di minimarket mereda, tak lama kemudian datang seorang polisi bernama Tianten bersama asistennya Jade yang merupakan petugas keamanan di sekitar wilayah tersebut. Tianten dan Lei Jun sudah saling mengenal sejak lama, di mana saat mereka semua masih beraktivitas dan sedang menuntun nenek-nenek, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang cukup mengerikan. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi hari itu, kisah ini perlu mundur ke 1 jam sebelumnya. Tak jauh dari minimarket milik Lei Jun, terdapat sebuah tempat rahasia semacam safe house yang dijaga ketat oleh pasukan khusus. Tempat tersebut digunakan untuk melindungi seorang saksi penting bernama Lin Wan, mantan anggota mafia yang membelot dan memiliki bukti penting terkait kejahatan organisasi mafia dan teroris. Lin Wan dijaga oleh tim pasukan khusus karena kesaksiannya sangat berharga dalam membongkar jaringan kejahatan tersebut. Saat itu, para agen khusus sedang asyik berbincang tentang keamanan Lin Wan dan rencana perlindungannya. Namun, di sisi lain, ada 3 anak kecil yang bermain iseng dengan melempari safe house tersebut dengan telur, mengotori tembok dan area di sekitarnya. Ketika salah satu agen sedang memarahi anak-anak itu, tiba-tiba... Don't make me hold her again! Go! What the fuck is going on? Ya, para teroris atau mafia itu menyerang markas tersebut karena di dalamnya ada Lin Wan yang sedang diburu oleh organisasinya sendiri. Saat situasi semakin mencekam, markas dikepung oleh sekelompok mafia. Di tengah kepanikan, si ibu dari agen khusus yang tidak tega melihat warga sipil dalam bahaya berusaha menyelamatkan mereka. Go get her, Rex! Protect him, Sling, and get her out from the back door! Fuckers! Ya, si ibu tewas di tempat dibunuh oleh seorang wanita asasin bernama Engdo. Engdo adalah tangan kanan organisasi mafia tersebut dan dikirim langsung oleh sang bos untuk menangkap Lin Wan. Di saat yang sama, kapten dari agen khusus memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa keberadaan Lin Wan dan memastikan saksi tersebut dilindungi. Dia juga menyuruh rekan lainnya untuk membawa Lin Wan keluar melalui pintu belakang dan memastikan dia sampai di kota dengan aman. Mendengar perintah itu, rekannya segera bergerak. What you doing back here? She's gone. I thought I told you to get our witness out and get help! Namun sayang, saat mereka memeriksa ruang interogasi, Lin Wan sudah melarikan diri terlebih dahulu. Ketika kelompok mafia berhasil menerobos masuk, mereka hanya menemukan beberapa pasukan khusus yang tersisa. Sementara, sang kapten sengaja dibiarkan hidup untuk diinterogasi lebih lanjut. Shit! Di markas mafia, sang kapten dihadapkan pada bos besar mafia untuk diinterogasi tentang keberadaan Lin Wan. Namun, karena kapten juga tidak tahu kemana Lin Wan melarikan diri, ia hanya bisa terdiam. Tak lama, telepon berdering, panggilan dari seorang pejabat penting pemerintah. Ternyata, kelompok mafia ini didanai dan dikendalikan oleh pejabat tersebut. Pejabat itu panik setelah mendengar bahwa Lin Wan yang akan menjadi saksi telah kabur dan berkhianat. Dia memerintahkan bos besar untuk menangkap Lin Wan dalam waktu 12 jam atau pendanaan untuk kelompok mafia itu akan dihentikan. Jika mereka gagal, baik si bos maupun pejabat itu sendiri akan menderita konsekuensinya. Adegan berpindah ke Lin Wan yang sedang bersama seorang pendeta memasuki minimarket milik Lei Jun. Mereka tiba di sana bersama seorang bocah yang terluka akibat ledakan sebelumnya. Lei yang melihat bocah itu sudah tidak walakaya segera tergerak oleh rasa empatinya yang tinggi. Sebagai mantan tentara dengan pengetahuan medis, Lei berusaha memberikan pertolongan secepatnya meski hanya dengan peralatan sederhana yang ada di minimarketnya. Namun dari luar, kelompok mafia sudah mengepung minimarket Lei Jun. Entah informasi apa yang dibawa oleh Lin Wan hingga membuat bos mafia begitu panik dan mengirim pasukan besar lengkap dengan penembak jitu dan puluhan tentara untuk mengepung tempat tersebut. Di dalam, Xiao Kabe yang ketakutan berusaha melarikan diri bersama seorang pelanggan toko. Ketika mereka bertiga mencoba keluar untuk menyerahkan diri, tanpa ragu tentara mafia Second place is because of you, poor people! I'm not with them at all. I'm just passing through. Di tengah kekacauan, Lei Jun berhasil menyelamatkan Xiao Kabe dari serangan itu meskipun situasi semakin genting.
Ya, dapat disimpulkan bahwa tentara yang dibawa oleh bos mafia adalah anak-anak terlantar yang diangkat olehnya sebagai anak angkat. Mereka dididik dan dilatih untuk menjadi mesin tempur guna memperkuat kerajaan kriminalnya. Saat bos mafia keluar dari mobil, terlihat jelas bahwa seluruh pasukan menghormati dan tunduk kepadanya. Ini terjadi karena mereka semua merasa berutang budi atas peran penting sang bos dalam kehidupan mereka. Lin Wan yang menyadari bahaya di tempat itu dan tidak ingin ada korban lebih banyak, berniat menyerahkan diri. Ia menitipkan barang bukti kejahatan kepada Lei, namun melihat gerak-gerik pasukan pembunuh di depannya, Lei tahu betul bahwa menyerahkan Lin Wan atau tidak, situasinya tetap akan berbahaya. Di tengah kebimbangannya, tiba-tiba 三恶一死到头脑。这样以后会怎么样呢？把他带出去。意思 bos mafia yang melihat minimarket ditutup oleh Lei merasa dirinya diremehkan oleh seorang penjaga minimarket. Menyadari bahwa Lei tidak akan menyerahkan Lin Wan, bos pun memanggil salah satu anak buahnya, seorang pria kekar bernama Yusuf. Penampilan Yusuf yang sedikit aneh, mungkin karena mengikuti tren pakaian di negara ini, menarik perhatian. Bos kemudian memerintahkan Yusuf untuk menghabisi mereka dan membawa Lin Wan hidup-hidup ke hadapannya. 走，走。 Situasi semakin mencekam dengan hujan peluru terdengar di mana-mana. Lei Jun segera bertindak cepat menyuruh para pelanggan minimarket untuk berlindung di dalam bunker rahasia yang ada di minimarketnya. Sementara itu, Lei memasang jebakan berupa gas buatan dan paku yang dimasukkan ke dalam oven. Rencana yang dirancang untuk menjebak pasukan bos mafia saat mereka mencoba masuk ke dalam minimarket. Setelah berhasil meledakkan jebakan dan membuat anak buah bos mafia tumbang, Lei bersama warga sekitar masuk ke dalam bunker. Namun, saat mereka berjalan cukup jauh, mereka mendapati pintu bunker terkunci rapat dan tidak bisa dibuka. Dengan kecerdasan yang tajam, Lei segera merencanakan cara untuk membuka pintu itu menggunakan tenaga listrik. Jadi yang ahli dalam hal ini menjelaskan bahwa mereka bisa membuka pintu dengan memanfaatkan tekanan listrik rendah, lalu menyesuaikan tekanan listrik ganda untuk menciptakan tekanan tinggi. Aliran listrik yang melewati konduktor akan menyebabkan pintu yang berkarat itu terbuka dengan sendirinya. Lei kemudian mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti kantong air dan kawat untuk menyambungkan kabel listrik ke pintu baja. Saat itu, Lei menyadari bahwa Jen, seorang wanita pengencrit, biasanya suka membawa kondom. Ia pun memanfaatkan kondom itu untuk membungkus kawat sehingga aliran listrik tidak menyebar kemana-mana dan tetap aman. 把防水袋子给我。这些够吗？ Setelah merencanakan cara untuk membuka pintu bunker, Lei Jun mengajak Tianten kembali ke minimarket untuk mengambil kawat dan pisau. Setibanya di atas, Lei segera mengalihkan perhatian kelompok bos mafia dengan melempar bom asap ke arah mereka. Sementara itu, Tianten dengan cepat bergerak mengambil barang-barang yang diperlukan untuk menghancurkan pintu baja. Di tengah-tengah Lei memantau situasi, tiba-tiba Yusuf muncul menghadang jalan. Tanpa banyak bicara, pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Tanpa diduga, seorang pelanggan minimarket yang masih berada di lokasi datang membantu Lei. Namun, aksinya yang heroik justru menjadi akhir dari hidupnya. Ketika pasukan bos mafia yang datang membantu Yusuf, Lei Jun tidak menyerah. Dengan gerakan kilat, ia berhasil merebut salah satu pistol dari musuh dan dalam hitungan detik menghabisi semua pasukan yang mengelilinginya. Kini, Lei Jun kembali berhadapan dengan Yusuf yang masih berdiri tegak dengan palu besar di tangannya. Pertarungan mereka semakin memanas dengan Yusuf menyerang dengan kekuatan brutal. Namun, Lei Jun dengan kecerdikan dan kelincahannya berhasil mencederai satu persatu anggota tubuh Yusuf, membuatnya semakin lemah. Hingga akhirnya, Yusuf tak lagi mampu bertahan dan roboh di tempat, tewas di tangan Lei Jun.
Sementara itu, Tianten dan Jade baru saja tiba di bunker. Tianten segera menyerahkan peralatan yang diperlukan kepada Jade untuk menghancurkan pintu baja yang menghalangi jalan mereka. Dengan ketelitian dan keahlian, Jade bekerja cepat. Tepat ketika pintu berhasil terbuka dan hancur, Lei Jun muncul dengan kondisi tubuh penuh luka akibat pertarungannya melawan Yusuf dan anak buah bos mafia. Melihat situasi yang semakin genting, Lei Jun segera memerintahkan Tianten, Lin Wan, dan para pelanggan minimarket untuk segera pergi terlebih dahulu. Ia tahu bahwa kelompok bos mafia pasti akan segera menerobos masuk ke bunker. Singkat cerita, akhirnya bos mafia dan anak buahnya berhasil masuk ke dalam minimarket. Tanpa diduga, pemandangan yang mereka temukan sangat mengejutkan. Bos mafia terkejut melihat Yusuf sudah tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Pemandangan itu juga membuat Engdu, tangan kanan bos mafia, merasa sakit hati yang mendalam. Engdu telah menganggap Yusuf seperti saudara sendiri. Hal ini bukan tanpa alasan. Ketika Engdu masih kecil dan terlantar, bos mafia yang merawat dan mendidiknya. Sementara Yusuf adalah orang kedua yang paling baik kepadanya. Yusuf bahkan sering memberinya buah ceri, momen kecil namun berarti yang membuat ikatan mereka sangat kuat. Melihat saudara angkatnya tewas, Engdu mengenakan masker yang dulu sering dipakai Yusuf sebagai bentuk penghormatan terakhir dan kenang-kenangan. Diliputi oleh rasa sakit hati dan kemarahan yang mendalam, Engdu akhirnya meminta izin kepada bos mafia untuk maju sendirian. Dengan tekad membara, ia bersumpah akan menghabisi Lei Jun dengan tangannya sendiri. Saat Engdu hendak maju mengejar Lei Jun, bos mafia mencoba menahannya agar tetap tenang. Namun, Engdu dengan tekad yang membara untuk membalas kematian saudara angkatnya, bersikeras pergi. Bos mafia yang khawatir dengan tindakan impulsif Engdu mencoba mengejarnya, namun tiba-tiba dihentikan oleh anak buahnya yang paling brutal, yaitu Sogil. Sogil yang dikenal karena kekejamannya dan kesetiaannya kepada bos mafia, meminta agar bos tetap berada di tempat dan membagi pasukan menjadi dua tim. Tim pertama akan menemani Engdu dan mengejar Lin Wan, sementara tim kedua akan tetap di sini untuk menjaga keamanan Anda. Sedangkan Engdu bersama anak buahnya berhasil menerobos masuk ke dalam bunker. Kedatangan mereka tidak luput dari perhatian Lei Jun. Dengan sigap dan tanpa ragu, Lei Jun menghabisi anak buah Engdu satu persatu, menunjukkan keahliannya dalam pertarungan. Setelah dengan mudah menundukkan pasukan Engdu, kini tinggal mereka berdua yang tersisa. Pertarungan brutal antara Lei Jun dan Engdu pun dimulai. Meski tubuh Lei Jun sudah penuh luka dari pertempuran sebelumnya, ia tetap bertahan dengan gigih. Namun, kecepatan dan kekuatan Engdu membuat Lei Jun kewalahan. Didorong oleh dendam yang membara atas kematian saudara angkatnya, Engdu terus menyerang dengan kekuatan penuh. Namun, dendam tersebut juga mulai mengaburkan ketenangannya. Lei Jun yang menyadari bahwa emosi telah menguasai Engdu memanfaatkan momen tersebut. Di saat Engdu lengah akibat amarahnya, Lei Jun melancarkan serangan terakhir tanpa ampun. Dalam gerakan yang cepat dan mematikan, ia mengkojorkan Engdu. Setelah Lei Jun tersadar dari pingsannya, dia akhirnya siuman dan segera menyusul yang lain. Mereka kini benar-benar terjebak di dalam terowongan itu, di mana sebuah pintu baja tebal menghalangi jalan keluar, dan kali ini tampaknya mustahil untuk dibuka. Kembali pun tak mungkin, karena jalan di belakang mereka sudah tertutup oleh reruntuhan akibat ledakan sebelumnya. Di saat mereka semua mulai merasa putus asa dan sedikit mengeluh karena keadaan, kebuntuan semakin terasa. Di sisi lain, Lin Wan mulai bercerita kepada Lei Jun. Dia mengungkapkan bahwa dia dulunya adalah seorang anak terlantar setelah kehilangan dua orang tuanya dalam sebuah kerusuhan. Dalam insiden itu, bos mafia menemukan Lin Wan dan mengangkatnya sebagai anak. Namun, berbeda dengan anak-anak yang lainnya, Lin Wan tidak dididik sebagai petarung. Karena Lin Wan memiliki keterampilan dalam bidang IT, bos mafia membimbingnya untuk menjadi seorang ahli IT. Ironisnya, keterampilan inilah yang akhirnya menjadi bumerang bagi bos mafia. Suatu hari, tanpa sengaja Lin Wan menemukan sebuah file rahasia yang mengungkapkan dalang di balik kerusuhan yang telah merenggut nyawa ayah dan ibunya. Tak disangka, orang itu tak lain adalah bos mafia sendiri. Tak lama setelah itu, Lin Wan mulai memutuskan untuk membelot dan menyerahkan diri kepada agen pasukan khusus. Lin Wan kemudian meminta Lei Jun untuk mengamankan sebuah file penting yang berisi uang elektronik senilai 3 miliar dolar. Bos mafia kini mengejarnya, berusaha merebut kembali uang itu dari tangan Lin Wan.
Mendengar cerita itu, Lei Jun tampak tak tertarik sedikit pun pada validasi atau kebenaran yang disampaikan Lin Wan. Dengan tenang, dia berkata, sebenarnya aku sudah mati 10 tahun yang lalu. Aku hidup hanya untuk satu tujuan, yaitu menemukan anakku, bahkan jika yang kutemukan hanya mayatnya. Dan yang paling penting sekarang, kita akan keluar dari tempat ini hidup-hidup apapun yang terjadi. 我们一定会活着出去的。 Di sisi lain, bos mafia dan Sogil mulai khawatir dengan keadaan Engdo. Mereka memaksa diri untuk menerobos masuk ke dalam bunker. Namun, saat mereka sudah setengah jalan, Sogil dan kelompoknya mendapati bahwa terowongan telah tertutup akibat ledakan sebelumnya. Bos mafia yang melihat jalan buntu tampak bingung dan gelisah, memikirkan keselamatan Engdo. Tak lama kemudian, salah satu anak buah Sogil memberikan informasi bahwa mereka telah menemukan peta bunker tersebut. Setelah bos mafia dan Sogil memeriksa peta itu, bos segera memerintahkan Sogil untuk mengejar Lei Jun dan Lin Wan melalui jalur luar. Bos yakin bahwa Lei Jun dan Lin Wan akan keluar dari bunker ini menuju pusat kota Kurs. Setelah mendengar perintah tersebut, Sogil dan anak buahnya segera bergegas menuju lokasi yang dimaksud, bertekad untuk menangkap mereka sebelum terlambat. 雨情去吧，那来。 Adegan beralih kepada Lei Jun dan kawan-kawan. Tiba-tiba, Tian Ten merasakan angin berhembus di sekitar mereka yang menjadi pertanda bahwa ada jalan keluar tak jauh dari tempat mereka berada. Mereka pun menghabiskan hampir semalaman mencari jalan tersebut sampai akhirnya mereka berhasil muncul di atas sebuah menara. Saat itu si OKB merasa yakin bahwa mereka semua sudah bebas dan aman. Terlihat jelas kegembiraan di wajahnya. Namun tiba-tiba, Oh yeah, I can breathe. 这么大个地方，没人找得到咱们了。 ternyata Sogil dan anak buahnya sudah sampai lebih dulu di lokasi. Seorang sniper telah berjaga sejak tadi, mengincar siapa saja yang keluar dari tempat persembunyian. Jen, si wanita pengencerit, harus menjadi korban si sniper itu. Satu persatu orang yang muncul tertembak mati, termasuk Jade yang dengan rela mengorbankan dirinya demi melindungi yang lain. 扎带住孩子，我开枪养活你们。 让我可怜你。 Pada akhirnya hanya tersisa 4 orang, Lei Jun, Tian Ten, Lin Wan, dan pendeta. Lei Jun membawa mereka semua ke sebuah gudang, mencoba mencari perlindungan. Di sana, Lei Jun mulai mengobati luka-luka di tubuhnya menggunakan pisau yang dipanaskan. Sambil merawat lukanya, Lei Jun memberi perintah tegas kepada Tian Ten bahwa mereka pergi ke tempat yang aman. Aku ingin menyelamatkan 3 nyawa yang tersisa. Cepat pergi, aku akan mengulur waktu. Mendengar perintah Lei Jun, Tian Ten, Lin Wan, dan pendeta segera pergi mencari persembunyian yang aman, meninggalkan Lei Jun yang siap mengorbankan dirinya untuk melindungi mereka. 天南，带他们走。走吧，走吧。Take care。 Dan inilah saatnya Lei Jun menunjukkan kemampuan aslinya. Dengan tenang, Lei Jun sengaja membiarkan panayagan mafia masuk tanpa mereka sadari bahwa ia sudah menyiapkan serangkaian jebakan mematikan. Jebakan-jebakan itu dirancang dengan sangat cermat, menyerang mental dan fisik musuh persis seperti adegan di film Equalizer. Lei Jun menggunakan bor untuk menghabisi salah satu anak buah bos mafia. Tak hanya itu, ia juga memanfaatkan kawat panjang untuk melumpuhkan beberapa anggota mafia lainnya. Setiap jebakan yang dipasang berhasil mengenai target, membuat lawan-lawan tak berdaya. Minu sendiri merasa puas dan terkesan dengan taktik cerdas yang digunakan Lei Jun. Adegan ini terasa begitu menegangkan dan penuh aksi, seolah-olah sang sutradara ingin membuat penonton benar-benar tegang sepanjang waktu. Pada akhirnya, Lei Jun berhasil menghabisi para panayagan bos mafia, membuat mereka tumbang satu persatu di saat itu juga. Sementara itu, di sisi lain, Sogil bersama sang bos sedang menunggu di luar. Sogil yang penasaran dengan perkembangan di dalam, mencoba menghubungi salah satu anak buahnya. Namun yang menjawab bukanlah anak buahnya, Lei Jun telah mengambil alat komunikasi itu. Dengan nada dingin, Lei Jun menantang Sogil untuk datang dan bertarung langsung dengannya. 你来，我等你。 Anjir, ini mimpi buruk buat si Sogil. Dia gak sadar bahwa dia baru saja membangunkan singa yang sedang tidur. Lei Jun yang selama ini tenang dan tidak banyak bicara, kini berubah menjadi lebih buas dan berbahaya. Setelah Sogil tiba di lokasi, dia terkejut dan ngeri melihat anak buahnya dalam kondisi mengenaskan.
tubuh mereka terkapar tak berdaya akibat jebakan Lei Jun. Sogil berusaha keras untuk tetap tegar dan tidak memperlihatkan kelemahannya di depan panayagannya. Ketika mereka semua berkumpul di satu titik, Lei Jun dengan cepat melepaskan jebakan lainnya, kali ini berupa bubuk misiu yang kemudian seluruh pasukan Sogil terkapar. Sogil menjadi satu-satunya yang selamat dari jebakan mematikan itu. Sesuai dengan rencana, pertarungan 1 lawan 1 antara Sogil dan Lei Jun pun dimulai. Keduanya bertarung dengan sengit hanya menggunakan tangan kosong. Lei Jun terkena tembakan dari salah satu rekan Sogil yang baru tiba di lokasi. Saat situasi terlihat kritis, Tian Ten dan kawan-kawan muncul tepat waktu. Mereka menyerang panayagan mafia yang tersisa secara serempak, dan dalam kekacauan tersebut mereka berhasil menghabisi sisa pengawal Sogil. Di saat Sogil terlihat sudah tidak walakaya terjepit oleh Lei Jun, ketegangan semakin meningkat. Lei Jun terkejut saat melihat tanda lahir berwarna merah di belakang leher kanan Sogil. Kenyataannya, Sogil adalah anak kandung Lei Jun yang selama ini ia cari-cari. Ketambah lagi, Sogil mengetahui dan mendengar suara alarm jam tangan yang diberikan oleh dirinya kepada sang ayah. Sedikit greget ya guys, film ini menampilkan momen yang mengharukan. Ada nuansa sedih dalam pencarian seorang ayah yang tidak sia-sia setelah 10 tahun lamanya. Naluri seorang ayah terbukti tidak salah, dia akhirnya menemukan bahwa anaknya masih hidup. Namun, tiba-tiba bos besar muncul dengan sebilah pisau di tangannya. Ketika dia sampai di depan Sogil dan Lei Jun, bos itu menyuruh Sogil untuk segera menghabisi Lei Jun. Mendengar perintah tersebut dan menyadari bahwa Lei Jun adalah ayah kandungnya, Sogil yang polos tiba-tiba selesai. ya, akhirnya pertarungan tersebut pun berakhir dengan penyesalan mendalam, di mana Lei Jun berhasil diselamatkan oleh Tian Ten dan Lin Wan. Di akhir film, kita melihat Lin Wan yang kini bebas dari kejaran mafia. Dia bertemu dengan si pendeta yang memberikan salam hangat kepadanya. Namun, ekspresi si pendeta terlihat sedikit sinis, seolah menyimpan rahasia. Saat si pendeta mengodok pesak, tiba-tiba dia menunjukkan sebuah file atau chip yang berisi uang. Melihat itu, Lin Wan terkejut. Di ending, terungkap bahwa si pendeta adalah sosok yang jahat yang tidak mencerminkan karakter seorang yang taat agama. Video.